Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gusti Bukus Prasetya dengan NIM 11191027 dari Prodi Informatika 2019. Pada kali ini saya ingin melakukan managing router configuration. Dimana yang seperti kita lihat di sini device-nya hampir sama dengan lab 1 dan lab 2, tetapi di sini perbedaannya ada dua device lagi, yaitu dua server seperti itu. Dan untuk config-nya dari router 1 masih sama seperti lab 1 dan 2 kemarin, yaitu untuk fast Ethernet 00-nya 192.168.1.254 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Untuk 01nya IP address-nya 12.12.12.1 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Untuk laptopnya sendiri masih sama juga menggunakan gateway 192.168.1.254 dan fast Ethernetnya 192.168.1.1. Begitupun laptop 2 dan router 2 tadi. Dan untuk servernya sendiri di sini masih kosong, maka kita akan mengkonfigurasi IP-nya dulu dengan IP address yaitu 192.168.1.11 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian server 2 nya kita atur juga konfigur IP address-nya itu 192.168.2.11 dan subnet masknya 255.255.255.0 gitu. Terus kita atur default gateway-nya. Terus yang pertama kita atur dulu default gateway, kita atur dulu default gateway-nya, yaitu dengan 192.168.1.254. Oke, 254. Begitupun server 2-nya, gateway-nya di sini 192.168.1.254. Oke. Setelah itu kita melakukan yang namanya konfigurasi dengan login konsol ke R1 dan R2 untuk mempraktikkan managing router configuration. Langkah pertama, kita masuk dulu ke routernya. Kita exit lagi di sini. Oke, R1 config. Setelah itu kita tulis IP domain name domain name nexttrain.com. Setelah itu kita mengatur mengatur username adminnya, username admin secret Cisco SSH. Oke, setelah itu kita mengatur line VTY nya VTY 04. Kemudian transport input SSH, lalu login lokal dan exit. Kemudian kita mengcrypto key generate dulu, crypto key generate RSA. Oke, setelah itu kita memasukin bit untuk modulusnya yaitu 10.24. Oke, generate, kemudian exit. Setelah itu kita cek pingnya dulu dari router 1 ke router dari router 1 ke server 1.
itu tes ping 192.168.1.11. Oke, tadi mungkin saya ada kesalahan di mana pada saat saya mengeping IP server 1 yaitu 192.168.1.11 itu ternyata saya belum memasukkan IP tersebut dalam server 1. Jadi akan terjadi error seperti ini. Oke, jadi kita masukkan dulu IP-nya yaitu 192.168.1.11. Kemudian kita masukkan subnet masknya. Oke, sudah. Coba kita tes ping terlebih dahulu dari router 1 ke server 1 sebelum kita melakukan backup konfigurasi R1. Jadi kita ping dulu ping 192.168.1.11. Setelah itu kita lihat apakah berhasil. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita melakukan backup konfigurasi R1 yaitu dengan cara copy running config tftp, baru kita masukkan address or name of remote hostnya itu 192.168.1.11. Oke, enter. Nah, dan di sini sudah berhasil ya membackup configuration dari R1. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan show flash untuk melihat sistem flash directory-nya, maka kita melakukan proses backup Cisco-nya yaitu dengan cara copy flash tftp. Kita masukkan file name ini, copy paste. Oke, kita enter, dan untuk remote hostnya kita masukin 192.168.1.11. ini merupakan dari IP address dari server 1. Kita enter. Oke, kita menunggu. Oke, ketika sudah berhasil, maka kita melakukan langkah yang sama untuk membackup config dan Cisco di R2. Oke, selanjutnya kita melakukan ke R2 lagi. Cisco VTY, Cisco enable Cisco sec. Oke, untuk R2 nya masih sama. Untuk konfigurasinya kita yang pertama melakukan configure terminal. Oke, setelah itu kita melakukan IP domain name nexttrain.com. Setelah itu kita masukkan username admin secret Cisco SSH, kemudian line VTY 04, lalu transport input SSH, kemudian login lokal, exit, baru kita crypto key generate RSA, kemudian enter. Sini kita masukkan bit in the modulusnya yaitu 1024. Oke, setelah gitu kita exit. Sebelum kita exit, oke, selesai. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah
kita tes dulu pingnya dari router 2 ke server 2 ya. Coba kita ping 192.168.2.11. Oke, di sini setelah sukses, yang kita lakukan sekarang adalah melakukan backup konfigurasi R2-nya. Itu dengan cara yang sama, itu copy running TFTP dan memasukkan IP address dari server 2 nya itu 168.2.11. R2 config. Oke, ketika sudah kita melakukan show flash, yaitu untuk melihat lokasi penyimpanan dari Cisco EOS yang akan di backup nanti. Kita lihat show flash dulu. Show flash. Nah, di sini sudah terlihat ada 3 file dalam sistem flash directory-nya. Kemudian kita lakukan adalah backup Cisco EOS R2-nya. Itu copy flash copy flash TFTP. File name-nya kita copy dulu di sini biar tidak terjadi kesalahan dalam mengetikkan file name-nya. Nah, kita copy aja, kemudian enter. Dan untuk address or name of remote host-nya kita masukkan IP address dari server 2.11. Sorry ya, yang salah sini. Oke, kita enter. Oke, kita menunggu dan selesai. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan restore konfigurasi, dimana untuk perbedaan proses backup dan restore adalah kalau backup untuk menyimpan konfigurasi ke TFTP, sedangkan untuk restore yaitu kita mendownload konfigurasi dari TFTP ke router. Oke, mungkin kita bisa kita coba. Masuknya Cisco enable Cisco. Oke, setelah itu kita masukkan copy TFTP running config. Oke, dan untuk address or name-nya kita masukkan IP address dari server 1.1.11. Oke, untuk file name-nya yaitu R1 config. Oke, di sini kita sudah mendownload konfigurasi dari server ke router. Begitupun untuk yang router 2 kita coba. Sini kita langsung masukkan saja. Kita masukin copy TFTP running config. Copy TFTP running config. Untuk address or name-nya kita masukin IP address dari server 2 192.168.2.11. Kemudian file name-nya itu R2 config. Oke, di sini kita sudah bisa lihat, kita sudah bisa merestore configuration dari server 2 ke router 2. Kemudian untuk melihat hasil backup Cisco EOS dan R1 config, kita bisa melihat dari servernya dengan
ke service, kemudian TFTP. Di sini kita bisa lihat ada konfigurasi dari router 1. Sudah. Setelah itu yang kita lakukan adalah meremote login SSH ke router 1 dan router 2. Itu dengan cara masuk ke laptop 1. Kemudian kita menuliskan IP config-nya. Oke, kita bisa melihat di sini ada IP address, subnet mask dan default gateway untuk fast ethernet 0. Kemudian kita menuliskan SSH min L admin 192.168.1.254. Passwordnya Cisco SSH. Ya, ada tulisan unauthorized access prohibit karena kita di sini masukkan gateway-nya. Kemudian kita bisa lihat di sini show usernya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk line location, user, host, dan idle-nya. Kemudian kita lihat untuk laptop 2, kita coba juga. Kita tulis show IP config, config. Oke. Kemudian kita SSH min L admin gateway-nya 192.168.2.254. Kita masukkan passwordnya Cisco SSH, masih sama juga. Kemudian kita lihat show usernya. Oke, di sini kita sudah bisa lihat kita telah melakukan akses remote SSH dari laptop 1 ke router 1 maupun laptop 2 ke router 2. Oke, setelah itu kita melakukan show version, di mana fungsi dari show version ini berfungsi untuk menampilkan informasi hardware dan software pada router. Mungkin kita bisa langsung ke routernya, kita tuliskan di sini passwordnya Cisco enable Cisco sec. Oke, kita bisa lihat sini show versionnya. Oke, di sini ada show versionnya. Oke, di sini kita bisa lihat di sini ada versionnya dari Cisco-nya, kemudian prosesor board ID, M860 prosesornya, flash Ethernet-nya, dan MP RAM serta compact flash-nya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.